Hai bos, ketemu lagi dengan Ian di sini di Sambil Ngopi Bos. Hari ini di episode kedua setelah 3 tahun gua nggak syuting Sambil Ngopi Bos. Di episode kedua gua tetap sama temen gua yang keren. Terus juga gua mau ngasih tahu kalau mungkin akan ada banyak suara-suara tukang, suara pesawat, agak-agak berisik karena emang kita lagi ada di tengah-tengah proyek ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Hari ini gue syuting di Bambukan Cafe, di sebuah restoran dan coffee shop di Bogor. Follow Instagramnya @bambukan.cafe. Mau lihat apa makanannya, buat lihat menunya. Tempatnya asik, masih sepi dan apa ya, terpojok deh tempatnya, jadi aman lah buat yang buat anak senja. Buat anak senja, sholat maghrib senja. Terus aduh, digangguin lagi openingnya. Hari ini gue mau ngomong sama teman gue namanya Ray. Siapakah Ray yang bukan siapa-siapa? Yang bukan siapa-siapa ini. Sama hostnya juga. Jangan lupa ini, subscribe lah, baru 61 nih subscriber gue. Subscribe di Rizkyan Pradana namanya, RIZKYAN Pradana. Bisa juga didengerin di Spotify, sama namanya Rizkyan Pradana. Ya subscribe, nonton, like. Ya nanti tiba-tiba ada lah, entah di mana lah, entah di mana Ray. Atau gini nih. Coba gua ngeditnya. Gini. Ini susah. Di sini nih. Tuh, ngikutin tangan gua. Atau di sini nih. Iya, keluar dari kantong. Keren. Hari ini gua ngobrolin Ray tentang hidup Ray. Yes. Ini kan lagi apa ya? Di banyak yang mikir tentang hidup Ray. Iya. Kan udah tua ya, gua udah tua. Jadi kayaknya udah lumayan lah ya melihat banyak asam garam lah. Iya. Banyak asam, banyak dolphin nih. Ray, teman gue ini kerja juga. Ya Ray, lu kerja di mana sekarang Ray? Boleh jelasin dong Ray? Pekerjaan official gue sekarang di PT Adaro Energy. Waduh. Departemen di departemen legal, cuman gue ngurusin subdivisionnya di bagian PDCA atau dokumen controller sebenarnya. Kerja lu ngapain? Kalau pekerjaan Adaro ini basically sama, ngerjain dokumen-dokumen kontrak-kontrak yang dikerjain sama lawyer-lawyer. Yang mana dokumen-dokumen ini secara circulation atau pemutaran tanda tangan segala macam dan filing segala macam tuh di divisi gue yang ngurus. Gitu. Jadi lu berkutat dengan administrasi ya? Betul. Full benar-benar administrasi. Oke. Jadi juga sedikit hint buat hari ini Ray, topiknya adalah gimana cara masuk Adaro. Gimana cara mengikuti passion, karena dia juga punya passion yang menarik di sela-sela pekerjaannya. Gaple ya. Gaple. Maaf bapak. Passionnya gaple anjing. Apa sih ini, gue lupa dah. Gundu. Bukan yang karambol. Yang apa? Belinya di toko musik, Nah, tapi toko jualannya musik. karambol. Coba lu pikir. Gitar palsu. Nggak ada duit pakai bedak. Nah itu karambol. Passionnya menarik nih. WO. Jadi nanti juga akan kita jabarin tuh gimana cara bikin WO tuh ada apa aja, apalagi buat yang mau nikah Ray. Ya, karena orang pasti bingung, anjir gua kemana nih. Nanti kalian promosi lah, WO lu kan gede tuh. Wah, amin. Amin. Nah terus juga ya kehidupan dikit lah. Oke lah, gimana cara masuk Adaro? Oke, kalau ceritanya sih sebenarnya nggak gimana sebenarnya. Gue masuk Adaro tuh gue berangkat dari outsource malah sebenarnya. Oh. Jadi 2012 atau 13 awal gitu, gue masuk sebagai outsource yang ngebantu divisi PDCA gue ini. Setahun gue kerja di sana, terus qadarullah gue dapat kesempatan ditawarin masuk ke Adaro sebenarnya. Gue ditawarin masuk Adaro. Ya memang gue harus mengakui memang ada privilege lebih sebenarnya, karena gue setahun sudah bekerja di situ tapi outsourcingnya. Ya. Nah, gue bilang makanya ada privilege, gue harus mengakui di situ. Jadi setahun gue outsource, habis itu gue ditawari kesempatan masuk
gue ikutin step-stepnya sebenarnya karena di Adaro itu sulit ya. Step administrasi aja sulit ya. Oh, gitu. Sulit ya? Iya. Ribet ya? Lumayan straight, apalagi di divisi. Lu udah berapa tahun sorry di Adaro? Jadi gue masuk 7 tahun. Jalan 7 tahun di Adaro sekarang gue. Jalan 7 tahun. Ya itu sih gue ngikutin prosesnya dan beneran ini gue disclaimer beneran ngikutin prosesnya ya. Gue 2 kali psikotes karena yang pertama gue nggak lulus. Karena cukup sulit di departemen gue karena legal kan. Jadi bagian hukum agak strict ya? Masalah administrasi. Oke. Jadi gue gabung 2014 tuh sama Adaro sampai sekarang deh. Gue di divisi nama divisi PDCA. Yap. PDCA. Jadi secara garis lu ngopi ya? Ngopi dong. Harus lah kan kita sambil ngopi. Bos. Atau ngobrolnya gini ya? Jangan. Susah jangan ngesusahin gua ngedit. Berarti lu administrasi itu apa ya, di website atau karena lu mungkin udah outsource jadinya, "Hei, gabung dong." Saya udah diajak langsung gitu oleh. Kalau dulu masih jalur konvensional tuh, masih konservatif lah. Oh, iya, gua masukin CV atau segala macam, cuman kalau buat teman-teman sekarang nih yang teman-teman sebelum sebutnya sahabat ngopi. Enggak ada. Oke, mulai sekarang kita sebut sahabat kopi Anda ya. Anda sahabat kopi. Enggak ada. Ya senja banget, salat maghrib, nyanyi lu senja lu. Buat teman-teman yang mau nyoba tuh sekarang bisa langsung ke websitenya karena namanya di adaro.career sebenarnya, tinggal dicari aja yang sesuai spesifikasi teman-teman. Nah, karena itu gue ada tuh momen-momen berapa tahun di Adaro, Adaro kedatangan berapa orang gitu. Karena hasil penipuan-penipuan gitu kan. Gimana tuh? Iya, tiba-tiba datang mau interview. Kan lu suka tuh. Iya. Ada zaman di mana? Iya, benar. Selamat, Anda terterima di Adaro. Gue juga nggak ngerti apa motivasinya si yang WA coba. Mungkin ya. Mungkin karena sambil ngopi kayak gue ngerjain orang. Selamat Anda keterima di Adaro. Karena gue sampai nanya sama orangnya ya, lu bayar nggak? Terus lu bayar? Enggak. Ini pokoknya gue nggak ngerti lah sistemnya gimana. Datang tuh. dia mau ngerjain Adaro doang itu. Kayaknya. Iya kan? Kayaknya. Makanya mungkin sekarang semua sistemnya online by website gitu. Iya, itu benar banget tuh, karena ya ini terang buat job seeker ya. Mungkin kita udah ngalamin lah job seeker ya, kita udah nyari kerja udah lama lah, udah paham. Tapi banyak, gue pernah di tahun 2000 mungkin 14-15 lah, bisa after kuliah tuh Pak. Yep. Nyari kerja gitu kan. Yep. Ada tuh Pertamina. Sarjana muda. Luntang lantung Pak. Saya menjual jasa 4 tahun loh Pak. Ada tuh masanya Pertamina, tapi Pertamina itu udah ganti logo. Sekarang udah logo baru tuh, pasti pas itu. Kan kuda laut. Nah, itu kuda laut tapi kop suratnya. Tapi kan gimana sih namanya orang anjing terima Pertamina. Pokoknya mulai dari nol ya, Pak. Paling sering tuh Pertamina Freeport. Asli. Itu harus hati-hati ya, harus hati-hati lagi udah minta bayar, karena setahu gua semua perusahaan tuh nggak minta bayar, benar ya? Betul. Tidak ada itu. Jadi harus inilah, jangan tertipu lah, kita harus pinter lah, cross check. Oke, balik ke lo, berarti administrasi itu lo masih inget nggak pas di Adaro ya? Itu berapa lama tuh sampai lo akhirnya keterima? Berapa kali proses, berapa lama? Jadi memang dulu ada regulasi kalau misalkan lo yang pertama nggak lolos psikotesnya, itu lo harus nunggu, gue lupa sih yang berapa bulan, terus lo harus ikut lagi. Betul. Psikotes. Sebenarnya gue akhirnya jadi nggak merasa lama ya, karena gue udah di situ juga, walaupun gue nggak keterima, gue tetap kerja. Gue kerjakan apa pekerjaan gue walaupun sebagai outsource. Terus setelah psikotes kedua langsung gue masuk probation 3 bulan sampai sekarang deh. Gitu. Berarti pas di outsource itu lu berapa lama tuh? Setahun nih. Itu lu memang nyari terus keterima gitu. Memang lu apply ke situ, ke si perusahaan outsource itu. Oke. Sebenarnya gue tuh sebelum itu gue ngerantau di Batam.
Wah, Gue kerja di Batam. naik Ferrari dong lu. Beli gorengan naik Ferrari. Terus enggak sih, gue naik Supra ya. Waktu itu juga punya temen gue. Apa semangat hidup ya? Karena waktu itu jadi cerita sedikit tentang gue nih, nggak apa-apa. Iya ya? dong. Eh, Semuanya pengen tahu itu. Terus gue ngerasa kayak di Jakarta. Hmm. Bukan Jakarta. Gue nyerempet Jakarta di Tangsel gue dulu. Iya. Tangsel terus nyari kerja. Coba nge-apply ke Batam. Wolos banget. Anjir diterima lagi, anjing terima lagi. Akhirnya gue berangkat ke Batam, kerja 3 tahun jadi Lumayan. pabrik. Nah, jadi kalau anda yang kesel karena bubaran pabrik, percayalah mereka juga kesel ya. Karena itu juga susah keluar bener juga. parkiran. Wah, benar. Gue 3 tahun di Batam. Terus gue tahu perusahaan outsource ini, nggak apa-apa berarti nyebut brand ya. Nggak apa-apa lah. Gue di ISS. Oh. Gue di ISS. Gue nggak Oh ya lanjut. nggak tahu nih, tiba-tiba pokoknya memang ada teman gue juga, ada keluarga di ISS yang kerja di ISS. Masuk di ISS, oke siap. Gue nge-apply karena gue di Batam ngerasa udah cukup lah. Oh, Batam tuh bukan ISS berarti pabrik. Bukan, kalau Oke. di Batam gue in-house, memang pekerja langsung dari sana Ya. gitu. Terus gue masuk ISS. Sebenarnya awal gue nggak tahu sih ISS itu apaan gitu. Iya, awal-awal kayak itu tahun 2000 berapa tuh? 14, 15, 13 ya. 13 14 lah. Hmm. Nah, itu gue masuk ke ISS. Oh, ternyata outsourcing terus. Oh, ternyata ada juga outsourcing yang ngurusin bagian itu kan back office kan, administrasi. Iya. Nah, udahlah, cuek masuk aja. Baru tahu gua. Nah, cuman ini juga buat teman-teman, sekecil apapun pekerjaannya, kalau lu mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau lu punya ada rasa kebanggaan sedikit, pasti lu suatu saat akan dapat you earn it what you get it gitu. Ya. Jadi contoh misal gini, kalau emang lu bekerja sebagai tukang cuci motor gitu, sistem nih, lu dalemin itu sampai jadi expert tukang cuci. Iya. One day lu pasti akan dapat suatu pelajaran gitu dari situ bahwa anjir gue expert di bidang cuci motor. Nah, gue biasa menerapkan itu. Jadi waktu gue masuk ke ISS, ya banyak di kalangan teman-teman gue tuh, anjir lu ngapain masuk outsourcing? Lu tau gak sih itu outsourcing? Iya. Tapi gue bangga aja gitu kerja di ISS. Walaupun waktu masa itu banyak tuh yang ISS kan pakai seragam. Tiap nongkrong gitu dia harus ganti baju segala macam karena malu bekerja di outsource. Menurut gue sih mental itu yang mesti dihilangin. Iya, gue setuju tuh. Benar ya. Karena lo harus bangga dimanapun tempat lo lagi bekerja sih, menurut gue. Pasti suatu saat lo akan dapat sesuatu lah dari situ. Pasti. Kayak gitu, gue cukup bangga bekerja di ISS ya. Terima kasih ISS. ISS. Karena ISS itu juga banyak berjasa buat kantor-kantor loh. Kalau tidak ada ISS, kantor kotor. Betul. Itu. Kebun Anda mau dibersihkan, panggil ISS. Panggil. ISS is the best. Lanjut. Terus karena gue serius gitu ngerjain pekerjaan gue di outsource, Perlegalan itu ya, peradministrasian itu ya. administrasian. Dulu gue cuman nganter dokumen doang sebenarnya. Jadi apa yang dikerjain sama tim PDCA dilempar ke gue nih buat gue yang sirkuler. Oh, oke. Gitu. Udah, karena gue bersungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh akhirnya gue tahu prosesnya. Ya ada beberapa momen dimana si bos gue dulu nggak bisa. Karena gue tahu kan. Lu udah ngerti prosesnya, dari sini gue kerjain deh. Nah, dari situlah akhirnya kayak bisa deh, akhirnya gue ditarik sama departemen gue, Adaro ya. Nah, jadi berarti kan siapa yang nyangka ya lo ibaratnya ISS terus akhirnya ke Adaro gitu. Dan kita melihat Adaro itu kan sebagai perusahaan yang sudah settle, sustain, udah ya dia solid lah. Jadi gimana ya? Kalau melihat teman-teman gue, mungkin teman-teman kita lah ya seumuran ya, Pak.
30-an itu udah banyak yang nyari yang settle company gitu, bukan coba-coba mungkin di startup gitu, Ya. apa dengan apa ya resiko layoff dan lain-lain. Tapi kalau kayak Adaro itu kan gila sih, waktu pertama gue denger lu di Adaro, wah anjir keren banget nih Adaro. Baru pernah gue ketemu orang yang di Adaro gitu, ya lu doang gitu. Nah, berarti itu poin tuh ya buat yang nonton ya, buat calon-calon bos yang nonton ya. Wah itu temu lagi tuh calon bos tuh. Oh iya bener. Oke, selamat datang di Itu Calon Bos. Jadi buat teman-teman calon bos. Keren. Calon bos. Buat calon bos itu yang pertama ya lu ketika kerja dimanapun itu ya lu do the best lah ya, 100% effortnya. Effortnya 100%. Ya jangan malu gitu, karena kan tetap apa ya, tetap perusahaan itu menghargai lu gitu. Ya. Ayo terima, lu kerja sama gue lagi ibaratnya gitu ya. Sama ini ya, karena menurut gue ketika lu bener-bener ngasih 100% effort lu, gini deh, kayak analogi mulu nih. Sekecil pekerjaan general services atau OB biasa disebut, Ya. dia expert kan bagaimana mencuci, bagaimana ngerapihin. Betul. Padahal itu bisa, ini tuh suatu hal yang berkaitan dengan semuanya. Seandainya dia nggak expert gimana cara ngerapihin meja, Ya. terus ada orang mau pakai mejanya Ya. ternyata anjir susah nih mencari apapun, Oh ya. itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang lain. Betul. Gua Maka menurut gue sekecil apapun Ya. yang lu kerjakan tuh lu kudu total gitu. Ya. Dan lu berarti membuktikan juga lu tidak takut merantau ya. By the way, tadi lu kerja di Batam itu ya. Enggak. Ngajar aja ya. Jadi gue menghilangkan stigma yang sering merantau orang-orang Sumatera ya. Saya Jawa ini ya. Malah lu merantau ya. Gue merantau. Keren. Gue merantau itu juga lucu-lucu sih gue di Batam. Boleh tuh. Jadi gue ke Batam itu gue ngelamar di salah satu PT namanya Amtek Engineering. Perusahaan mesin gitu dia. Dia memproduksi. stamping. Dia stamping tuh bikin plat segala macem lah. Gue ngelamar ke sana, interview, kebetulan ada saudara gue di Batam, ada saudara di Batam. Bayangan gue tuh kayak di Jakarta, kayak di tempat tinggal kita gitu ya, Tangsel Jakarta. Kalau lo ngelamar interview rapi dong, Pak, ya kan. Itu dimasuki Parlente, kan. Sepatu, pantofel, wah mengkilat dah. Nyampe sana, gue diantar sampai ke PT itu, turun kok, wah anjing, apa gue rapi sendiri. asli parah. Gue duduk tuh, mungkin gue doang pakai kemeja sama celana bahan. Sisanya mungkin baju-baju biasa nih kan. Juventus. Wah, bukan. Baju partai. Batik bola. Anjing. Ya. Terus, wah. Bodoh si Katela nih. Duduk di antara pekerja-pekerja itu ya, pencari pundi-pundi itu. Masuk gue interview satu. Yang pertama kali ditanya, kamu dari mana? Kok rapi gitu ya. Baru pertama kali ya ke Batam. Iya betul, gue bilang. Tahu yang dikerjain di sini apa? Agak satu. Ya, yang gue apply itu gue taunya operator, beneran lo operator mesin kan? Berarti di pabriknya ya? Di pabrik emang, di ya. pabrik produksian gitu. Betul. Bukan di office-nya gitu Mas ya? Bukan. Pabriknya ya? Aja itu pun yang lamar di office juga masih bagusan gua bajunya. Maksudnya rapihan gua, bukan bagusan, rapihan gua. Nah itu sudah gue interview, ngobrol-ngobrol, tadinya buat jadi operator pabrik tuh. Gak tau ya, karena hasil obrolannya akhirnya gue masuk ke divisi quality assurance. Jadi bagian kayak quality control sebenarnya. Ya dijelasin lah, ini bukan yang operator ya, nih kamu yang ngecek barang-barangnya nih kata. Jadi perusahaan ada di pundakmu kualitinya lah. Padahal berat. Padahal yang penting ngopi. Berat. Terus. Akhirnya masuk gue di quality assurance di Batam itu. Salah satu pegawai yang termuda juga, gue ngerantau umur 19 kayaknya gue di Batam. Nah itu berarti lu tapi kuliah tapi? Ya. Itu berarti sebelum kuliah? Kuliah terus gue berhenti sih. Oh, SMP gue ya. cabut. Ya. Lu berarti di quality. Ya.
Kerjaannya tuh ngapain berarti lu setelah jadi barang? Ini bangke sih anjir nih. Terus gue masuk jadi quality, dapat seragam dari quality control. Anjing ngapain quality control nih? Terus gue anjir mungkin tahun 2010 tuh kudu tough emang kalau lu ngerantau ya. Karena pertama kali gue nyampe untuk hari pertama gue kerja, yang pertama gue ditanya itu gue orang mana. Ya karena mostly di sana banyakan beberapa dari daerah-daerah tertentu lah yang cukup solid. Oh, oke. Gitu. Ya. Ya gitulah, gue nggak bisa kasih tahu. Asli gue ditanya, lu orang mana? Dengan gampangnya gue bilang, lo mau yang mana nih? Nyokap gue Jawa, lama di Gorontalo, bokap gue Manado, tante gue orang Medan, terus Agak oma gue ada keturunan Tionghoanya. Gue bilang, karena menurut gue culture kita dulu itu nggak ada gap-gapan begitu kan? Iya. Di tongkrongan segala Iya. macam. Nah cuman masuk ke dunia kerja di Batam waktu itu, gue agak kaget juga nih. Akhirnya ya udah gue berjalan. Hari pertama gue dilempar ini, mungkin anak-anak sarjana matematik tahu nih, mikrometer, kaliper. Dilempar sama? Nggak dilempar gitu, dak. Bisa makainya nggak? Anjing dia apaan? Gue bilang mana matematik lagi, gue buka nih alat-alat ukur. Wah, fuck gue anjing alat-alat ukur. Terus dikasih yang manual gue. Gue dikasih tahu, gue memang cukup jujur ya orangnya. Saya nggak pernah pakai nih kayak gini-gini. Oke, yaudah di training tapi jangan lama-lama ya. Ya. Gue di training pakai yang manual tuh, jadi lu harus tahu tuh ngitung garis per garisnya. Mili itu berarti? Iya mili. Yang mikrometer nih ngukur tebel, kaliper ini ngukur panjang. Tuh fuck apa gue kayak anjir nih, gak bisa kayaknya gue nih gitu. salah. Ampun. Terus udah gue belajar, akhirnya bisa. Setelah dilihat bisa, berapa hari kemudian next day-nya ini gue sudah boleh terjun meriksa beneran barangnya. Udah mulai naik tuh ya, naik. Ya. Kualitas pekerjaan lu. Sudah diakui nih. Udah diakui. Wah, ini anak bawang boleh lah nih. Terus nih buat ngecek quality gitu. Ya. Ternyata ada yang digital, Bos. Ya. Bangsat. Ya. Gue ngukur masih gini kan. Ajarin gue ngukur gitu. Terus udah, gak usah pakai gitu, pakai alatnya yang gini aja di digital. Oh segini angkanya, bangsat dulu. Dan lebih precise kan kalau digital kan? Sebenarnya lebih precise yang manual. Manual. Karena kalau yang digital nih lu mesti kalibrasi ya, terus ya. Wah udah tuh, gue ngerjain gitu, cukup menyenangkan. Karena balik lagi gue ya senang aja gitu. Ya. Dan serius gitu. Iya. Oke. Setahun gue minta cabut. Setahun ya. Setahun gue kerja, gue minta cabut karena dulu kontrak kan. Kontraknya per tahun? Per tahun. Oke. Setahun gue minta cabut, gue bilang udahlah gue cabut ya pak ke Jakarta. Jangan deh. Akhirnya setahun gue ditahan tapi naik grade. Oke. Eselon ya, naik eselon. golongan. Naik tuh dari inspektor 1 jadi inspektor 2. Oke, yaudah deh. Senang-senang juga gue di Batam ya kan. Kontrak jadi gue lupa tuh 2 tahun lagi. Setahun terus gue minta cabut lagi. Oke, kontrak habis yang tahun kedua lu minta cabut lagi. Minta cabut. Jangan deh. Dilalahnya waktu itu ada project perpindahan manufaktur dari Singapura tuh kan waktu itu lagi masif lah yang dari sana mau pindah ke Batam semua. Akhirnya gue dikasih tanggung jawab buat transfer pekerjaan tuh dari Singapura ke Batam. Big deal tuh ya. Lumayan. Kenapa? Gue sih sempat agak kaget kenapa harus gue, karena senior gue banyak kan sebenarnya. Gue bilang kenapa nggak mas ini, bang ini, gue bilang enggak, kamu aja yang berangkat. Jadi itu umur gue 19 tuh, 20 berarti. 20 tahun kedua ya. Nah, umur gue 20, gue
gue berangkat ke sana, ke Singapura. Ketemu sama quality control sana. Ngobrol-ngobrol di training lah, istilahnya di training. Terus dia nanya, gue umur berapa? Gue bilang gue umur 20, dia umurnya 40. Dia kerja di situ udah 20 tahun. Jadi waktu gue lahir, dia masuk tuh di sana. Terus dia kaget, umur 20 tahun gitu. Iya, gue bilang gitu kan. Itu orang-orang sana, orang-orang Singapura asli. Orang-orang Singapura asli, dari sekian banyak quality control cuman satu yang bisa bahasa Inggris. Dia. Sisanya bahasa Chinese, Chinese gitulah. Iya. Gue bilang wah anjir. Ya. Itu juga memang, ini juga perlu sih ada tingkat kesotoyan dan kepedean sendiri nih. Bisa nggak berangkat? Bisa. Masalah urusan di sana belakangan. Coba aja dulu. Bener. Nah, berarti dikit ya. Berarti lo pede dengan bahasa Inggris lo ya di umur 20 ya? Iya. Sotoy sih nih. Gitu kayak bisa lah nih Singapura dikit mah ya kan. Oke lah, ken lah, kendu lah. Ternyata yang tidak gue perhitungkan kan adalah bahasa Inggris yang profesional, spesifik ya. Yang bisnis ya gitu. Bagian ke manufaktur Inggrisnya beda-beda kan. Pas gue kesana, saya terjebak nih. Gue bilang, gue 6 bulan bolak-balik tuh, sambil belajar juga. Akhirnya udah ngerjain project, transfer perpindahan itu. Terus gue akhirnya cabut setelah, Pak gue udah selesai nih Pak, yang orang di Batamnya udah bisa training segala macam. Itu gue ngerjain setrikaan uap Philips yang berdiri gitu, yang di stand itu terus iya gitu. Nah ada komponennya. Nah, itu juga naik grade sih, dari yang cuma pakai alat-alat gitu gue pakai CMM, koordinat C-nya apa gue lupa, CMM, coordinate measuring machine. Jadi gue datang ke Singapura, alatnya udah canggih. Sih pakai joystick gitu, alatnya segede meja ini kali 2 kali lipat, pakai joystick, tak. Wih mampus gue nih, gue alat apa ini? Gue kira coffee maker. Poles banget hidup lu, ada banget ini. Ternyata alat ukur anjir gue. Pernah lihat gue gitu. Jadi caranya gini. Oke. Pokoknya sampai gue tahu caranya dari A sampai Z. Terus transfer job ke Batam, quality controlnya, training cara pakai itu. Udah terus. Gue balik ke Jakarta tuh karena gue disamperin bokap gue. Untuk pulang, ngajak lu pulang. Untuk pulang. Jadi ini agak mundur sedikit dan keluarga gue dulu cukup ada kondisi di mana tiba-tiba bokap gue kena layoff segala macam, agak sulit lah. Terus akhirnya itu juga yang memutuskan gue udah cabut Batam deh supaya nggak nyusahin. Oke. Ya. Baru inget nih timeline. Iya. Berarti lu merasa ibaratnya family issue lah ya, lagi jatuh, lagi turun, akhirnya lu memutuskan oke gue ngerantau deh, cari kerja lah ibaratnya ya. Sampai tadi yang lu bilang lu cabut dari kuliah juga ya. Jadi lu mengorbankan itu untuk oke. Wah. Karena adek gue sekolahnya mahal tuh. Lu sulung ya? Anak pertama ya? Sebenarnya gue anak ketiga. Nah, cuman kalau dari nyokap gue nih, gue anak pertama. Ya. Berarti lu bertanggung jawab lah ibaratnya untuk udahlah gue nggak mau nyusahin lah, kira-kira gitu ya. Iya. Keren. Kalau adek gue mahal tuh. Kamu di Luhur. Hah? PL? Ya, adek gue di PL. Sementara saya sekolah negeri Ciputat. Jadi gue kayak udahlah, yang penting karena adik gue masih sekolah kan, cabut lah gue. PL bergengsi gitu. Iya, terus bokap gue udah mulai dapat kerja lagi segala macam, terus dia bilang Kak, gue ke Batam deh. Gue bilang kagak usah, gue bilang gitu kan. Gak usah, ngapain sih? Coba adek lu. Bokap gue. Bokap. Okay. Bokap gue ke Batam ya. Gak usah Pak. Ngapain gue bilang. Paling bentar lagi balik gue bilang. 3 tahun gak balik-balik ya saya. Terus udah gitu tiba-tiba suatu saat gue ditelepon, udah di bandara nih. Males banget bokap. Itu gue di Batam itu karena ngekos. Kosan campur. Campur. Lu berdua sama cewek? Enggak sih.
Karena waktu itu tapi Ya, kosan campur satu rumah itu gua isinya ada kali 20 orang. Wih, gede banget rumah, Pak. Nah, problemnya nggak gede tuh rumah. Duh, Jadi gue bayangin dia dia. kalau teman-teman gue nonton nih, gue kangen sama lu pada deh. Padahal Bayang- teman-teman rantauan semua. Teman-teman rantau yang masih pada di Batam kali ya, mungkin ya. Atau ada yang udah pindah ke sini. Itu asli nggak ada asli orang Batam tuh gue. Gue Oh. ada orang Bandung, ada orang Cirebon, banyak banget lah. Keren, keren, Eh, keren. cukup berbeda-beda tuh orangnya. Ya, ya. Ada orang Medan juga di situ. Jadi gue serumah isi 20. Cuman kan kita kan karena di pabrik shift-shiftan kan. Shift-shiftan jadi mungkin nggak 20-20-nya tidur kecuali pas hari libur betul. apa tanggal merah. Ya, ya, ya. Masih ada yang masuk ya, selalu ada Nah yang ya pokoknya tuh rumah juga shift-shiftan. Cuman gimana isinya ya kan? 20 segini kali nih. Plus kamar mandi lah. masuk. Barak gitu ya. Iya asli. Emang kamarnya cuman 2. Lu tinggal di tengah gitu. Tengah ruang Oh. tamu tidur kayak teri di jemur gitu. Nah terus udah gitu bokap gue bilang, "Udah tinggal di mana?" Gue bilang, Susah menjelaskannya ya. "Ada kontrakan deket ini." "Oh ya udah, ada siapa di kontrakan?" "Temen." Teman-teman. Iya ngajak gue ke sana deh. Nah, Agak usah, udah ketemu aja di luar makan kayaknya. Pengen ke rumah. Anjir pas gue ke rumah waktu itu lagi banyak-banyak itu anak-anak gue tuh. Dibuka dia juga nyangkut tuh dibuka pintu tuh nyangkut dah kan sih ada orang tidur. Karena berjejer kan. Terus buka dah. Woi, ini gue nih Aldi balik. Oh iya. Ada bokap gue bangun semua. Om. Pada duduk semua. Udah dari situ yang ngelihat kondisi begitu segala macam kayak lu balik Jakarta aja deh. Terus gue ngelihat juga kayak iya deh kayaknya gue ke Jakarta aja deh. Kayak di sini bukan tempat gue karena gue di sana asli beneran cuman rumah gawe gitu. Gak ada kehidupan lain. Ya nongkrongnya emang di rumah gitu. Terus udah suruh balik itu terus gue masuk Yesus. Oke, terus akhirnya lanjut ke yang tadi ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin kerja kan lu berarti lumayan ya. Maksudnya berarti lu kantor 3 ya, Bang? Batam, Ya. outsource sama Adaro kan sekarang kan? Ya. Dan sekarang lu juga nggak cuma kerja ya. Maksudnya lu punya kegiatan lain di luar kerjaan lu sekarang ya? Yes. Ah, jadi apaan, Teh?